Shalom, kembali lagi di Iktus Education. Hari ini kita bakal bahas mengenai kitab hikmat dan syair. Hari ini aku akan bahas tentang kitab Ayub. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kitab Ayub, kita terlebih dahulu memahami apa itu dengan kitab hikmat dan syair. Sedikit aja, nggak perlu banyak. Jadi kitab syair puisi itu tentu dia banyak menggunakan gaya puisi dalam menuturkan maksud dan sebuah tulisan. Nah, kitab puisi dan hikmat ini memiliki 5 kitab, dicampur dengan kitab sejarah dan kitab nabi-nabi. Nah, yang paling identik adalah kitab hikmat dan syair ini. Ada Ayub, ada Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ratapan. Nah, itu sekilas sedikit mengenai gambaran kitab hikmat dan syair. Kita akan masuk dalam kitab Ayub. Nah, kitab Ayub merupakan bagian dari Perjanjian Lama, di mana ditempatkan sebelum kitab Mazmur dan kitab Amsal. Di versi Septuaginta dan Vulgata, dia dijadikan sebagai kitab puisi. Penulis masih ada beberapa penulis yang belum diketahui, diantaranya itu ada Ayub sendiri, terus ada yang mengemukakan Elihu, ada yang mengemukakan Musa, Salomo, Yesaya, bahkan Hizkia. Menurut tradisi resmi Ibrani, penulisnya itu adalah Musa. Kita bisa lihat di Keluaran 6 ayat 3. Namun itu tidak ada petunjuk yang pasti untuk mendukung tahun penulisan ini. Secara historis, terdapat petunjuk yang kuat yang menyinggung dengan nenek moyang bangsa Israel. Ayub dalam kitab ini dipresentasikan sebagai imam terutama bagi keluarganya. Dan tentunya ia cenderung menjadi seorang bapak leluhur yang sebelumnya itu bernama adalah Abraham. Nah, dalam Ayub 42 ayat 11, di situ menyebutkan ada tentang geografis Ayub yang dimana Ayub itu berasal dari tanah Uz, yang kemungkinan besar menunjuk pada suatu wilayah yang berelasi dengan Edom. Karena salah satu teman Ayub yaitu Elifas sebagai teman yang berada di Edom pada saat itu, ada di dalam Ayub 2 ayat 11. Ayub merupakan salah satu orang terkaya di wilayah timur. Dan dia berada di wilayah Padang Arab. Secara genre kitab Ayub merupakan literatur hikmat yang menceritakan tentang refleksi di mana keberadaan manusia itu merupakan problem terbesarnya. Lalu, di tokoh utama dalam kitab Ayub ini juga menjelaskan, tadi sudah dijelaskan bahwa seseorang yang tinggal di tanah Uz bernama Ayub. Dia itu orangnya jujur, saleh, dan ia takut akan Allah serta menjauhi kejahatan. Dalam Ayub 1 ayat pertama. Lalu, di awal kitab juga dikatakan bahwa ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan tentu hartanya banyak melimpah. Salah satunya diantaranya ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan lain sebagainya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Nah, setiap kali adanya pesta, Ayub selalu menghindar
dan tidak mengikuti pesta tersebut. Malah yang dia lakukan adalah mempersembahkan korban bakaran. Nah, tokoh ini merupakan saleh di mata Allah, tetapi dia juga mengalami penderitaan ketika hartanya diambil oleh Tuhan. Dan keluarga yang diizinkannya terhilang, dan bahkan dirinya sendiri mengalami sakit yang parah. Dan Ayub ini memiliki garis besar yang secara akan saya jelaskan secara singkat, di mana yang pertama, kitab Ayub terdiri dari beberapa dialog dan kisah dalam gaya kesastraan puisi. Yang pertama ada prolog di Ayub 1-2, lalu ada dialog dengan 3 temannya di Ayub 3-31, argumentasi Elihu dalam 4 kisah yaitu Ayub 32-37, argumentasi Tuhan dalam 2 kisah, dan jawaban Ayub di Ayub 38-42, dan yang terakhir ada epilog yaitu Ayub 42 ayat 7-17. Nah, yang terakhir, dalam kitab Ayub ini memiliki pesan-pesan utama. Di antaranya ada 2 pesan utama yang bakal diambil dari kitab Ayub ini. Yang pertama itu adalah hikmat Allah dalam Ayub 42 ayat 5-6, di mana secara ringkasnya itu adalah Tuhan sebagai satu-satunya sumber hikmat, dan tidak ada satu manusia pun yang menganggap dirinya benar. Lalu yang kedua, pesan utamanya yang dapat diambil dari kitab Ayub ini adalah penderitaan manusia dalam Ayub 1 ayat 1-3. Penderitaan itu pasti sering dihadapi oleh manusia. Namun terkadang manusia bisa memahami dan tidak bisa memahami hal penderitaan. Nah, penderitaan tidak selalu karena keberdosaan, sama seperti orang yang buta sejak lahir. Kebenaran yang sulit bahwa Allah dipermuliakan melalui penderitaan dari hambanya yang hidup dalam kesetiaan. Untuk itu hidup dalam iman dibutuhkan ketekunan meskipun mengalami siksaan dan kesulitan. Nah, itu merupakan pengetahuan mengenai kitab Ayub, dan sekian dari pembahasan mengenai kitab Ayub hari ini. Sampai jumpa teman-teman. See you and God bless.